Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairu ma nabda'u hadzal liqa bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayyuhal abna al-bararah, ya sadah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ilmu tauhid, yaitu yang berkenaan dengan konsep dasar ilmu tauhid. Pada pembahasan tentang konsep dasar ilmu tauhid ada beberapa hal penting dalam. Yang pertama yaitu istilah-istilah ilmu tauhid. Ada beberapa istilah yang semakna atau hampir sama dengan tauhid. Di antara istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu iman. Yang pertama adalah iman. Menurut Asy'ariyah, iman hanyalah membenarkan dalam hati saja. Senada dengan ini, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa iman hanyalah i'tiqad, sedangkan amal adalah bukti iman. Ulama salaf seperti Imam Ahmad, Imam Malik dan Imam Syafi'i mengemukakan bahwa iman adalah sesuatu yang diyakini di dalam hati. At-tasdiq bil qalbi, diucapkan dengan lisan, al-qaulu bil lisan, dan diamalkan dengan anggota tubuh. Wal amalu bil jawari. Kemudian istilah yang kedua yaitu akidah. Akidah adalah keyakinan yang tersimpul kukuh di dalam hati, mengikat dan mengandung perjanjian. Untuk selanjutnya, lain daripada ilmu tauhid itu adalah teologi. Teologi ini terdiri daripada dua kata. Ada theos yang artinya Tuhan dan logos yang artinya ilmu, science, study, dan discuss. Jadi teologi berarti ilmu tentang Tuhan atau ilmu ketuhanan. Ini juga masuk daripada bagian daripada istilah-istilah ilmu tauhid. Istilah selanjutnya yaitu adalah ilmu kalam. Ilmu kalam juga dinamakan ilmu tauhid karena tujuannya yaitu menetapkan keesaan Allah dalam zat dan perbuatannya, dalam menjadikan alam semesta dan hanya Allah yang menjadi tempat tujuan terakhir alam ini. Sehingga kemudian ilmu kalam ini menjadi bagian daripada istilah-istilah ilmu tauhid. Yang terakhir, istilah ilmu tauhid itu adalah ilmu usuluddin. Ilmu tauhid dinamai dengan ilmu usuluddin karena ilmu ini membahas pokok-pokok keagamaan, yaitu kepercayaan dan keyakinan kepada Tuhan. Ini yang berkaitan istilah ilmu tauhid. Nah, selanjutnya kategori ilmu tauhid. Selanjutnya adalah kategori ilmu tauhid. Al-Qushairi membagi tauhid dalam 3 kategori. Yang pertama, tauhid Allah untuk Allah. Yang kedua, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tauhid makhluk untuk Allah. Lantas kemudian, kajian ilmu tauhid. Ada 2 pendapat yang
berkaitan dengan kajian ilmu tauhid. Pertama itu disampaikan oleh Syekh Muhammad Abduh bahwa ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas wujud Allah Subhanahu wa taala dan sifat wajib yang ada padanya dan sifat yang tidak harus padanya, yakni sifat mustahil bagi Allah. Ia juga membahas para rasul untuk menegaskan risalahnya, sifat-sifat yang wajib ada padanya, yang wajib ada pada rasul dan yang boleh ada pada rasul atau jaiz bagi rasul, dan yang tidak boleh ada padanya, yaitu pada rasul. Inilah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Abduh berkaitan dengan kajian ilmu tauhid. Kajian ilmu tauhid yang kedua dikatakan oleh Syekh Husain Affandi Al-Jisr At-Tarablusi bahwa ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas cara menetapkan akidah atau agama Islam dengan menggunakan dalil-dalil. Hal penting daripada konsep dasar ilmu tauhid selanjutnya yaitu adalah tujuan ilmu tauhid. Ada beberapa tujuan daripada ilmu tauhid itu sendiri yang mungkin hanya dalam kesempatan kali ini disampaikan dengan 3 tujuan saja. Yang pertama, sebagai upaya mengenal Allah dan Rasulnya yang dilakukan melalui dalil-dalil yang pasti. Dalam hal ini, mempelajari ilmu tauhid juga berarti meyakini segala sifat kesempurnaan yang dimiliki Allah serta membenarkan setiap risalah atau ajaran daripada Rasulnya, yaitu Rasulullah. Yang kedua, tujuan daripada ilmu tauhid itu adalah dapat menghindarkan umat muslim dari pengaruh akidah-akidah lain yang menyeleweng dari kebenaran. Hal inilah yang membuat ilmu tauhid memiliki kedudukan istimewa dibandingkan ilmu-ilmu lainnya, sebab meyakini keesaan Allah dan kebenaran setiap ajaran Rasul menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Tujuan selanjutnya yaitu menjadikan setiap umat muslim sebagai pribadi yang ikhlas dalam menerima setiap ketentuan Allah. Bahkan mempelajari ilmu tauhid juga mampu memberikan jiwa yang tenang dan tentram bagi orang yang melakukannya. Demikianlah beberapa ilmu tauhid. Untuk selanjutnya yaitu manfaat daripada ilmu tauhid. Ini banyak sekali yang mungkin kita temukan dalam berbagai referensi, berbagai literatur tentang manfaat daripada ilmu tauhid. Tapi dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan daripada manfaat ilmu tauhid ini dengan sebagai berikut. Yang pertama, sebab paling utama terhapusnya dosa dan kesalahan. Terus kemudian yang kedua, tauhid merupakan satu-satunya sebab untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya akan meringankan dari segala kesulitan, musibah dan kepedihan dan kesedihan. Manfaat daripada ilmu tauhid selanjutnya itu adalah memberikan kekuatan jiwa, selalu bertawakal, ridha atas ketentuan Allah dan sabar terhadap. Lalu kemudian sumber tauhid. Sumber tauhid ini ada 3. Yang pertama yaitu Al-Quran. Sebagai sumber tauhid, Al-Quran banyak menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan ketauhidan. Antara lain adalah
surah Ad-Dariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Yang selanjutnya daripada sumber tauhid itu adalah al-hadis. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Salah satunya yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha lam yafruḍa syai'an afdalu minat tauhid was shalah. Walau kana syai'un afdalu minhu laftaradahu ala malaikatihi minhum raki'un wa minhum sajidun." Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mewajibkan sesuatu yang lebih utama daripada tauhid dan salat. Jika ada sesuatu yang lebih utama darinya, maka pasti Allah akan mewajibkannya kepada para malaikatnya. Di antara mereka ada yang ruku dan ada yang sujud. Baru kemudian yang terakhir yang berkaitan dengan sumber tauhid ini adalah pendapat ulama. Penjelasan para ulama mengenai hakikat tauhid menyerukan bahwa beribadah harus dengan sikap tauhid yang benar, yakni mengesahkan hanya kepada Allah dan mengetahui bahwa para rasul diutus untuk membawa misi dakwah dalam mengajak umat manusia mentauhidkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsep dasar daripada ilmu tauhid ini, la'alla hadza yanfa'una wa bi ulumina, semoga membawa manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang berkaitan dengan